Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih sebab oleh karena anugerah Tuhan sajalah maka kami masih dapat menjalani kehidupan kami sampai dengan hari ini. Tibalah waktunya bagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyapa melawat kami dengan kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 21, bacaan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Tetapi Ayub menjawab, "Dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicara, bolehlah kamu mengejek. Kepada manusia keluhanku tertuju, mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetar tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacak dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, "Pergilah dari kami, kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya?" Memang kemujuran mereka tidak terletak pada kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub pasal 21 ayat 1 sampai 16 adalah jawaban yang tajam dari Ayub atas nasihat teman-temannya, khususnya Sofar dalam pasal yang ke-20. Karena teman-temannya terus berpendapat bahwa penderitaan Ayub adalah akibat dari dosanya, dan orang fasik pasti akan binasa dengan cepat di dunia ini. Ayub membantah pandangan teman-temannya dengan mengemukakan fakta yang ia lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ayub memohon agar teman-temannya benar mendengar dengan empati, bukan hanya menghakimi, karena kata-kata hiburan yang diberikan teman-temannya yang justru semakin menyakitinya. Ayub menjelaskan inti pergumulannya, mengapa Tuhan Allah mengizinkan penderitaan yang begitu berat terjadi kepadanya, padahal ia merasa tidak melakukan suatu kesalahan. Ayub membantah pandangan dari teman-temannya karena ia melihat realita, mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah kuat. Ia melihat kenyataan bahwa banyak orang fasik, orang jahat yang tidak peduli dengan Tuhan, hidup makmur, berhasil, memiliki keturunan yang banyak, menikmati hidup mereka dengan sepenuhnya, memiliki harta berlimpah, anak-anak mereka begitu riang bergembira, mereka hidup nyaman sampai kematian. Sedangkan ia yang mengasihi Tuhan ada dalam derita dan segala-galanya hilang lenyap.
Orang fasik secara terang-terangan menolak dan meremehkan Allah dan bertanya, yang Maha Kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Sebuah kalimat yang tentu ironis. Meskipun mereka menolak dan meremehkan Allah, tetapi mereka tetap seolah-olah nampak hidup dalam kemakmuran. Ayub menegaskan bahwa kemujuran mereka bukan karena kekuatan atau kuasa mereka sendiri, melainkan karena Allah mengizinkannya. Meskipun demikian, Ayub menegaskan ia tidak akan mengikuti jalan orang fasik, sekalipun ia harus melalui jalan derita. Orang fasik mungkin makmur di bumi ini, tetapi nasib dalam kekekalan pasti berbeda. Ayub tidak menutupi rasa sakit, kesedihan, kebingungan. Ia jujur dengan perasaannya di hadapan Tuhan Allah dan juga teman-temannya. Hal ini mengajarkan bahwa iman tidak berarti harus selalu memahami segala sesuatu atau berpura-pura seolah-olah segalanya baik-baik saja, melainkan berani membawa pergumulan dan pertanyaan yang terdalam sekalipun terhadap Tuhan yang Maha Pengasih. Sesungguhnya iman yang tulus kepada Tuhan tidak akan luntur walaupun berada di tengah-tengah derita. Dan lihatlah Tuhan dalam pasal 42 ayat 12 kitab Ayub memulihkan keadaan Ayub bahkan lebih dari sebelumnya. Pergumulan apakah yang sedang kita alami saat ini? Kiranya kita tidak meragukan Tuhan dan marah kepadanya ketika kita dalam kesusahan. Kiranya kita tetap setia mengikut Tuhan dan juga menjadi sahabat yang menguatkan saudara-saudara seiman yang dalam pergumulan. Kiranya oleh kemurahan Tuhan, sekalipun dalam kesusahan, kita selalu mengingat bahwa Tuhan mengasihi kita anak-anaknya di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, terima kasih banyak untuk firman. Biarlah kiranya kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini meneguhkan, menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu melalui seluruh perjalanan kehidupan kami sebagai pengikut Tuhan. Terima kasih, teguhkan, kuatkan kami Bapa, sebab kami meminta dalam nama Tuhan Yesus. Amin.